Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Abdul Munir selaku penguji pertama, dan yang saya hormati Ibu Siti Halimah selaku dosen penguji kedua. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul konsep muhsin dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI. Suatu kajian Al-Quran berdasarkan pendekatan tematik. Adapun latar belakang, banyak ayat Al-Quran di dalam yang mengandung esensi ajaran perihal keagungan dan keesaan Allah tentang kewajiban untuk beramal soleh dan sebagai yaumul jaza. Al-Quran memiliki banyak nilai tentang pendidikan. Allah selalu hadir menjadi murabbi, pendidik atau roh. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun ayat pertama yang diturunkan itu surat Al-Alaq 1-5, yang dimana di dalamnya banyak membahas mengenai pendidikan. Untuk ayat pertama saja itu berarti membaca atau bacalah. Di situ bacalah di situ bukan hanya yang tertulis tapi maupun yang tidak tertulis. Bahwa di situ Allah menyuruh kita untuk belajar dan terus belajar. Tentu di situ ada makna pendidikan. Pentingnya pendidikan Islam bisa dilihat dari tujuan filosofisnya, yaitu menjadikan umat muslim yang sempurna dengan menyiapkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Bahwa pentingnya pendidikan Islam itu tidak mengajarkan kepada siswa itu hanya ilmu dunia saja, tapi akhirat juga dapat. Yakni menjadikan diri siswa baik akal, jasmani maupun rohani hingga terbentuk individu yang utuh. Selanjutnya, ketinggian dan keagungan Al-Quran ialah karena ia merupakan pedoman bagi kehidupan umat muslim di bumi. Dan pada suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab kana khuluquhu Al-Quran, yang artinya sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Dan melihat tujuan pendidikan Indonesia, harapannya adalah setelah mengalami proses pendidikan, peserta didik mampu memiliki nilai-nilai yang baik serta luhur, baik tingkah laku individu maupun kehidupan bermasyarakat. Bahwa tujuan pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai akademis, tapi bagaimana memiliki nilai-nilai yang luhur. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh guru, siswa kurang disiplin waktu, dalam artian masih terlambat untuk masuk kelas. Siswa kurang memperhatikan tingkah lakunya terhadap guru dan temannya, masih memperlakukan guru seperti temannya sendiri. Dan ada juga permasalahan yang sering dilakukan oleh guru. Yang pertama, tidak ada persiapan ketika mengajar, memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang diajarkan, merasa diri paling pandai saat di kelas, tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membanggakan ketika sedang belajar. Banyak masyarakat kita yang menilai bahwa kesolehan itu hanya pribadi, bahwa kesolehan itu adalah bentuk dari keimanan seorang, dan iman itu tidak hanya diyakini dengan hati, bahwa di situ tidak hanya sebatas pengetahuan untuk diri sendiri, tapi untuk diamalkan. Dalam hal ini, dari beberapa contoh kehidupan sehari-hari, fenomena seperti budaya yang sangat hedonistik, penurunan pola berpakaian, penurunan sopan santun terhadap orang lain, kurangnya pemikiran keagamaan, atau kurangnya syariat dalam agama sering terjadi pada orang muda. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep muhsin dalam Al-Quran dalam kajian tematik.
Yang kedua, bagaimana implikasi konsep musin terhadap pembelajaran PAI. Yang ketiga, bagaimana konsep musin dalam Al-Quran dan implikasinya dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, berkenaan dengan kajian terhadap konsep musin dalam Al-Quran. Dibutuhkan metode tafsir yang sesuai menjawab perumusan masalah tersebut yang telah ditentukan, yakni menggunakan metode maudhu'i. Metode maudhu'i itu metode berdasarkan tema. Karena pada judul saya di situ ada suatu kajian Al-Quran berdasarkan pendekatan tematik. Data dan sumber data. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer dalam penelitian yang dilakukan adalah Al-Quran, yakni membahas mengenai muhsin di dalam Al-Quran, dan di situ ada 21 ayat. Selanjutnya, sumber sekunder. Hal ini bisa dijadikan sumber sekunder di antara terjemahan kitab tafsir, buku pendidikan yang mendukung penelitian jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang menunjang dengan penelitian ini. Selanjutnya, F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mempelajari literatur kepustakaan, yaitu dengan menelaah pustaka untuk menambah kejelasan dan perolehan data yang ada hubungannya dengan masalah-masalah dalam pembahasan, dengan cara membaca, mempelajari dengan sesama, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Itu yang pertama, reduksi data. Penulis mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal penting. Hal tersebut dilakukan agar data yang dapat tergambar dengan jelas. Yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Luqman, dan seterusnya sampai dengan Al-Mursalat, yang dimana di dalamnya banyak membahas tentang muhsin. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan mengenai studi analisis konsep manusia ideal dan dalam term muhsin dalam Al-Quran dengan memberikan gambaran mengenai makna, karakter, serta implikasi pendidikan dalam ayat-ayat tersebut. Terakhir, teknik analisis data atau teknik keabsahan data. Peneliti melakukan pengamatan terus-menerus dengan melakukan pengamatan terus-menerus dan kontinu. Yang kedua, triangulasi data dilakukan untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain. Yang ketiga, menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data. Itu sebenarnya. Sudah, Mas. Baik, saya berikan